Dan yang membuat saya merinding itu adalah bahwa Mawar masih suka bertemu dengan Restu. Subscribe Animasi Cerita Horor. Teman-teman sudah dengar cerita tentang First Love? Jadi sejak cerita First Love itu tayang, banyak orang yang nge-DM saya, mulai dari nanya lokasi, nanya kejadian, dan ya nanya macem-macem lah. Tapi ada satu orang yang DM-nya menarik perhatian saya, karena DM tersebut isinya adalah orang ini mengaku sebagai adik dari Mawar. Terus terang awalnya saya nggak percaya ya, karena itu kemungkinannya 1:1 juta mungkin ya. Karena saya kan temenan sama Mawar nih nggak lama ya, hanya sekitar 4 atau 5 bulan gitu. Saya juga nggak tahu pasti. Jadi saya nggak tahu banget gitu mengenai latar belakangnya Mawar. Saya tuh ketemu sama Mawar tuh hanya di tempat kos. Jadi dan kita tuh ngomong tuh seadanya aja gitu. Jadi saya tuh nggak tahu sama sekali gitu latar belakangnya Mawar. Saya nggak tahu dia punya adik berapa, dia punya kakak berapa, nama orang tuanya pun saya nggak tahu. Jadi menurut saya agak aneh gitu kalau ada orang yang mengaku sebagai adik kandung dari Mawar. Tapi akhirnya mau nggak mau saya coba percaya, dan ya saya ladenin gitu ya DM orang ini katakanlah ya namanya Mbak Melati. Mbak Melati ini nge-DM saya dan isinya adalah maaf Mbak Faye, apakah benar yang Mbak Faye ceritakan di cerita First Love itu adalah Mawar bla bla gitu, nama panjangnya Mawar. Dan itu membuat saya kaget setengah mati, karena dia menyebutkan nama Mawar asli secara lengkap dan benar. Saya ingat nama Mawar asli, nama panjang Mawar itu sama persis dengan nama salah seorang guru saya waktu saya masih sekolah. Jadi saya ingat gitu loh namanya Mawar ini. Dan si Melati menyebutkan rumah kosnya, menyebutkan jalan tempat kosnya, dan akhirnya saya bilang iya betul bahwa yang saya ceritakan itu adalah si Mawar yang dia maksud. Lalu saya tanya gimana kabarnya Mawar, apakah dia sudah menikah dan sebagainya. Awalnya Melati agak ragu-ragu ya menjawab, tapi akhirnya setelah beberapa kali dia nge-DM saya dan kita mulai ngobrol, akhirnya dia baru mulai mau menceritakan semuanya. Jadi kejadiannya ini versinya Melati ya, bahwa setelah Mawar dibawa pulang oleh kedua orang tuanya, Mawar sempat dikurung di rumah karena Mawar sangat yakin bahwa yang pacarnya dia itu si Restu, namanya Restu, ternyata bukan pocong. Restu itu adalah orang, jadi bukan pocong. Itu menurut versinya Mawar ya.
Dan Mawar tuh rupanya cinta banget gitu sama si Restu ini. Walaupun dilarang sama orang tuanya, tapi Mawarnya kekeh gitu untuk tetap jalin hubungan sama Restu. Dan akhirnya setelah beberapa lama dikurung di rumah, akhirnya kedua orang tuanya Mawar ini membawa Mawar ke seorang psikiatri. Dan oleh sang psikiatri itu, Mawar dirujuk masuk ke rumah sakit jiwa. Orang tuanya Mawar adalah orang yang terpandang ya, jadi memasukkan anak ke rumah sakit jiwa itu adalah suatu aib yang sangat besar menurut mereka. Jadi Mawar diungsikan ke rumah neneknya, dan di rumah neneknya itu di kampung barulah si Mawar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan selama Mawar dirawat di rumah sakit jiwa, orang tua mereka tidak pernah sekalipun menjenguk Mawar. Mawar dianggap sudah bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Melati yang masih sekali-sekali datang untuk menjenguk Mawar, kakaknya. Mawar dirawat di rumah sakit jiwa hampir 1 tahun. Dan saat Mawar keluar dari rumah sakit jiwa pun, orang tuanya sudah tidak mau menerima Mawar lagi. Jadi Mawar tinggal di rumah neneknya di kampung. Dan yang membuat saya merinding itu adalah bahwa Mawar masih suka bertemu dengan Restu. Mawar bilang dimanapun dia dipindah, Restu pasti bisa menemukan dia. Dan Restu berjanji akan menjemput Mawar pulang, dan mereka akan berdua selamanya. Melati juga cerita bahwa Mawar menulis 2 buah surat buat saya. Surat yang Mawar tulis saat Mawar berada di dalam rumah sakit jiwa. Surat yang pertama isinya bahwa Mawar sangat marah sama saya. Mawar merasa bahwa semua yang ia lalui adalah akibat perbuatan saya. Lalu Melati bilang bahwa suratnya yang kedua Mawarnya malah berterima kasih gitu sama saya, karena sejak dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia malah bisa lebih sering bertemu dengan Restu. Dan bahwa Restu tidak pernah meninggalkan Mawar sedetik pun. Akhirnya Mawar keluar dari rumah sakit jiwa dan tinggal di rumah neneknya di kampung, karena orang tuanya sudah menganggap Mawar bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Dan yang membuat saya sedih, prihatin, dan kaget adalah terakhir Melati bercerita bahwa sekarang Mawar sudah meninggal. Mawar mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam kamarnya. Dan yang amat menyedihkan bahwa sampai saat pemakaman Mawar pun orang tua mereka sama sekali tidak mau menguburkan. Bahkan melihat jenazah Mawar pun orang tuanya sudah tidak mau tahu lagi. Dan seluruh barang-barang peninggalan Mawar, orang tuanya menyuruh orang untuk membakar semua barang-barang itu, termasuk surat yang ditujukan untuk saya.
Melati sempat melihat surat itu dan sebetulnya sudah disembunyikan oleh Melati, tapi orang tua mereka berhasil menemukan surat itu dan akhirnya merobek-robek surat itu. Saya sungguh prihatin, saya sedih, dan kejadian ini membuat saya merenung bahwa manusia kita itu tidak punya kekuatan apa-apa, bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita, mintalah pertolongan pada Allah, minta pertolongan pada Allah agar kita dilindungi gitu dari segala hal yang sama sekali tidak bisa kita jelaskan oleh nalar, bahwa manusia akan selalu digoda gitu oleh setan. Dan cara menghadapi yang terbaik adalah kita minta perlindungan pada Allah, bahwa kita sebagai orang tua juga harusnya merangkul anak-anak kita, bukan membuang, bukan menjauhkan mereka dari sisi kita, tapi mungkin ya ini sudah jalannya yang harus Mawar lalui, dan saya hanya bisa berdoa semoga Mawar diberikan ketenangan